pertandingan klub-klub Eropa dalam ajang Liga Champions kembali dimulai Selasa malam hingga Kamis dini hari. Real Madrid sebagai juara bertahan musim 2021-2022 berupaya untuk mempertahankan gelar saat bertandang ke markas Celtic. MJ Listeners, pertandingan nanti malam merupakan big match antara jawara Liga Prancis musim 2021-2022 Paris Saint-Germain melawan peringkat 4 Serie A Italia musim 2021-2022 si Nyonya Tua Juventus di kandang Le Parisien Parc des Princes, Prancis. Apakah Nyonya Tua akan memetik kemenangan pertama dalam Liga Champions dini hari nanti mengingat di pertandingan terakhir melawan Fiorentina hanya ditahan seri sementara PSG memetik kemenangan di Liga. Untuk membahas pertandingan antara Le Parisien melawan si Nyonya Tua dini hari nanti, saya saat ini sudah terhubung bersama pengamat sepak bola ternama Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi Bung Ropan, salam olahraga. Selamat pagi Bung Leonard, salam olahraga, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Ya Bung Ropan, hasil kedua kesebelasan yang akan berlaga nanti malam ya waktu Indonesia Barat ini bertolak belakang. Apakah kedua kesebelasan menurut Anda akan bermain terbuka untuk pertandingan perdana dini hari nanti, akan langsung agresif begitu, atau mungkin akan cari aman dulu, mencari pola-pola permainan. Seperti apa Bung Ropan? Kalau melihat bahwa pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Parc des Princes, ini markasnya di PSG, saya rasa bagi tim tamu, Bianconeri Internazionale of Milan ini akan lebih banyak untuk menunggu. Mereka tidak akan berani langsung bermain dengan terbuka. Ini akan berbahaya bagi Inter Milan di saat mereka tandang kemudian mereka bermain terbuka. Kenapa? Ini akan menjadi kanan bagi PSG kalau mereka main terbuka karena PSG punya kedalaman skuad yang oke dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Neymar yang akan dimainkan nantinya. Galtier sebagai pelatih ini akan menyulit buat Inter Milan kalau bermain dengan 3 back karena bagi Simone Inzaghi dia akan bermain dengan skema itu 3-5-2 memperkuat 5 pemain gelandang tapi mereka punya 3 back ini berbahaya menghadapi 3 pemain depan lini serang PSG yang luar biasa kalau bisa dilihat di sini ya dibandingkan dengan lini serang Inter Milan. Saya kira begitu kalau bisa dikatakan bagaimana Juventus, mereka akan tunggu counter attack. Bung Ropan, kalau melihat tadi sudah Anda katakan bahwa kelihatannya akan berhati-hati Juventus melawan PSG ini. Kira-kira bagaimana peran dari Messi? Tadi Bung Ropan sudah sebutkan bahaya dari Messi dan Neymar dan Mbappe. Apakah Messi juga akan bermain seperti pertandingan terakhirnya kemarin atau akan posisi yang lain? Bagaimana Bung Ropan? Ya Messi kemarin mereka menang dengan 3 gol dan pasti dia akan bermain lebih bebas. Namun yang berbahaya di sini kan bukan Messi-nya. Makanya Juventus ini harus bermain agak rapat ya. Karena dari individu mereka punya kekuatan di balik sebenarnya. Messi itu hanya untuk menarik perhatian pemain belakang. Yang kekuatan ya. Orang jangan terkecoh dengan Messi-nya karena Messi itu udah agak menurun. Bukan lagi Messi 10 tahun lalu. Nah dia akan hanya nama besar yang dia miliki tapi tetap akan berbahaya. Nah Messi ini akan lebih banyak memberikan umpan-umpan terhadap Mbappe atau Neymar. Nah makanya saya pikir tadi bukan yang Inter Juve. Juve ini punya 3 back yang akan bertahan di belakang. Ini harus hati-hati. Berbahaya buat mereka kalau mereka bisa membiarkan pergerakan dari Mbappe dan Neymar yang bermain dari 2 sisi flank. Nah Juve, kalau bicara dengan Juve akan datang saya pikir dengan kondisi yang tidak begitu bagus ya. Kenapa saya bilang tidak begitu bagus? Karena dalam 4 pertandingan mereka itu hanya 1 menang dan 3 imbang. Berbalik dengan PSG. PSG itu dalam 4 pertandingan terakhir itu 3 menang 1 imbang. Nah ini yang saya sorotin ini soal penyerang di garis depan. Juve itu sangat mandul. Hanya 4 dari 4 pertandingan hanya 4 gol yang mereka bikin. Coba kita lihat dengan PSG. PSG itu 4 pertandingan itu 14 gol. Jadi mengerikan sekali. Lini depan dari PSG. Itu yang saya katakan harus berhati-hati, harus disiplin pemain-pemain Juve untuk bisa bertarung dengan PSG ini karena tajam sekali buat mereka gitu. Jadi sepertinya Bung Ropan memang target man-nya adalah kalau tidak Neymar, Mbappe begitu ya. Mereka akan
benar-benar bisa memorak-morandakan gawang Juventus, atau kalau Anda melihat, karena tadi Anda sudah katakan kelihatannya akan lebih berhati-hati Juve di pertandingan perdana ini, akan seperti apa kira-kira ball possession dan dominasi kedua tim ini nanti malam menurut Anda, Bung Ropan? Kalau bicara ball position atau siapa yang mendominasi, jelas PSG. Mereka bermain di Parc des Princes di kandang mereka, didukung oleh pendukung militan mereka. Dari kedalaman skuad PSG lebih oke. Ya, kemudian di belakang juga ini mereka kurang begitu bagus. Ini kalau bicara Juve ya, pasti hanya mengandalkan Bonucci di sana. Jadi akan berat. Atau pemain baru yang mereka datangkan, Bremer katakan yang dari Torino yang akan datang. Mereka pasti akan dalam tekanan. Dalam posisi mereka tertekan, yang dipilih oleh Allegri sebagai pelatih, mereka akan tetap bertahan. Kemudian pilihan untuk menyerang ya counter attack. Namun saya pikir ini juga tidak akan membuahkan hasil apapun karena mereka berhadapan dengan tim yang kuat ya. Saya pikir kenapa kuat, dengan performa mereka lagi bagus di Liga. Bertolak belakang dengan performa Juve. Ya, ini yang saya ragukan dengan ini. Memang mereka punya, Juve itu punya Dusan Vlahovic, ada pemain baru yang sudah datang, Kostic di sana. Oke lah. Tetapi mereka sulit untuk bisa masuk di pertahanan PSG dengan ada Sergio Ramos, ada Marquinhos di sana, ada Kimpembe. Juga ada penjaga gawang tim nasional Italia. Itu harus diingat, Donnarumma. Nah, pasti dia tahu terbiasa dengan pemain-pemain Italia. Ya bagi Juve, Mas Leonard, saya pikir ini cukup imbang udah bagus. Imbang aja. Apalagi mereka menang ya, curi poin. Imbang udah oke buat mereka. Sudah bagus untuk Juve ya. Udah bagus buat Juve, apalagi kalau mereka bisa mencuri kemenangan, ini jauh lebih bagus. Tapi kan kalau melihat performa kan 4 pertandingan terakhir mereka cuma 1 kali menang, 3 kali imbang. Ini saya agak ragu sebenarnya sih. Ini kemenangan ada di PSG. Walaupun saya terlalu yakin sih ini, walaupun kepagian, tetapi saya melihat bahwa PSG akan menang. Gitu. Berapa kira-kira ball possession dan kalau proyeksi Bung Ropan? Ball positionnya itu Mas Leonard itu 60-40 itu untuk PSG ya. Kalau bisa saya katakan ini. Dengan dominasi itu ada, mereka akan mengunci permainan dari Juventus. Marco Verratti oke. Bagus lah mereka kalau bisa bermain ya. Ball possession Hakimi dari kanan. Ball possession dari kiri. 60-40 untuk PSG. Apakah 60, nanti apakah nanti kita akan melihat pertandingan yang menarik atau malah lebih cenderung kita melihat yang agak membosankan karena Juve kelihatannya akan, menurut Bung Ropan tadi, cenderung bertahan saja begitu. Bagaimana Bung Ropan? Sebagaimana klub-klub Italia yang kuat dalam sistem Grendel mereka, ini akan diperagakan juga oleh Juventus. Di saat menghadapi tim yang punya kedalaman kuat apalagi dengan Trisula PSG kan, Messi, Mbappe dan Neymar. Messi itu akan bermain sebagai orang yang akan mensuplai kepada Neymar ataupun kepada Mbappe. Ketika dia merasa dia punya untuk bisa masuk, baru Messi akan masuk. Messi akan bermain seperti itu. Dia akan bermain dengan cara dia punya skill yang bagus, menjadi pelayan bagi dua pemain yang lebih cepat di depan. Kalau dulu kan pemain-pemain Barca waktu dia di Barcelona itu melayani Messi. Sekarang kebalik, Messi yang akan melayani karena Messi punya visi bermain bola yang bagus. Nah, ini yang akan sulit bagi Juve menghadapi tim yang punya kekuatan seperti ada Messi, ada Neymar, dan Mbappe. Begitu, Bung Ropan, dengan proyeksi tadi Anda katakan bahwa ball possession itu akan cenderung didominasi oleh PSG 60-40 dengan kecenderungan Juve akan tetap menerapkan Catenaccio. Proyeksi kemenangan, kalau Anda tadi sudah katakan Anda cenderung melihat PSG akan memenangkan, kira-kira akan berapa ini Bung Ropan? Kalau bicara skor, bahkan saya pikir ini bukan 1-0, ini bisa di atas 1 gol, Mas Leonard ya. Kalau bisa dilihat, mungkin bisa 2-0 ya, atau bahkan di atas 2 kalau kita bisa lihat di sini ya. Itu tinggal bagaimana Allegri sebagai pelatih ini untuk bisa merespon kekuatan ketajaman lini serang dari PSG ini untuk kuatlah di belakang. Ya, untuk bisa bermain Danilo di belakang, Alexandro, ya itu Bremer atau Cuadrado di belakang harus betul-betul disiplin, baik menjaga orang atau menjaga daerah. Karena mereka menghadapi tim, waduh, saya nggak bisa bayangin ini. Apalagi bermain di kandang dengan kedalaman yang Makanya saya bilang itu di atas 1 gol. Minimum itu 2 gol PSG dapat tuh. Menang 2-0 atau 3 lah. Minimum 2 bisa jadi 3-0 begitu ya untuk bisa jadi 3. kemenangan PSG.
Tapi kembali lagi bola itu bulat ya, bukan bundar ya. Kalau bundar roda ya Bung Ropan ya. Karena bola itu bulat, maka kita tunggu nanti sama-sama nanti malam pertandingannya. Bung Roni Pangemanan, Bung Ropan, terima kasih sudah sama-sama mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bung Ropan.